Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Almira Alna dan teman saya Zahrotu Nafisa akan menyampaikan materi tentang cara mengetahui anak stres saat belajar. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Almira Alna. Baik, yang pertama ada pengertian belajar. Menurut Azhari 1996, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Nah, kalau di sekolah, salah satu bukti keberhasilan dari suatu proses belajar itu adanya rapot siswa. Nah, kalau di sekolah nih, hasil belajarnya dilihat dari nilai rapot siswa. Siswa yang berhasil mendapatkan nilai optimal atau memuaskan di atas standar minimum hasil belajar. Kalau siswa yang kurang berhasil, mereka akan mendapatkan nilai yang di bawah rata-rata standar minimum hasil belajar. Nah, selanjutnya ada hambatan belajar. Siswa yang memperoleh prestasi belajar yang rendah di sekolah menunjukkan adanya hambatan-hambatan dalam proses belajarnya, sehingga prestasi yang dicapainya berada di bawah dari semestinya. Dihubungkan dengan kelompoknya secara normal, yang bersangkutan berada jauh di bawah rata-rata kelompoknya. Hal ini merupakan manifestasi dari kesulitan-kesulitan yang dialami dalam belajar. Di antara penyebab-penyebab kesulitan tersebut ialah siswa mengalami tekanan yang berlebihan yang disebut stres. Jadi dari hasil belajar atau nilai yang didapatkan siswa di sekolah ini, kita bisa melihat apakah pembelajaran yang diterima siswa sudah optimal atau belum. Kalau di bawah rata-rata, berarti kita bisa menarik kesimpulan kalau proses belajar yang dilakukan oleh siswa tersebut belum bisa diterimanya dengan maksimal. Nah, salah satu penyebab kesulitan belajar tersebut, siswa seringkali mengalami tekanan yang berlebihan atau yang biasanya disebut stres ini tadi, yang akan kita bahas selanjutnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan stres belajar, sebelumnya saya akan memberikan contoh hambatan-hambatan dalam belajar. Nah, hambatan dalam belajar ini dapat berupa kecerdasan, maksudnya intelijensi siswanya memang di bawah rata-rata. Motivasi, maksudnya motivasi siswanya ini memang kurang untuk meraih prestasi yang lebih. Siswa dapat merasa jenuh, mungkin karena teknik pembelajaran yang dirasa membosankan. Nah, selanjutnya ada minat dan bakat. Maksudnya adalah minat dan bakat di sini mungkin minat dan bakat yang dimiliki siswa saat ini tidak sinkron dengan apa yang dipelajarinya. Sikap, maksudnya adalah sikap internal dari siswanya. Lingkungan, ini bisa lingkungan keluarga, lingkungan sosial yang sedikit banyak mempengaruhi motivasi, sikap dan tingkah laku siswa. Nah, yang terakhir adalah adanya materi yang tidak memadai. Nah, materi yang tidak memadai ini juga bisa menjadi hambatan dalam belajar, karena dengan materi yang tidak memadai, siswa juga tidak bisa menerima materi secara utuh dan maksimal, seperti itu. Baik, yang selanjutnya ada stres akademik. Nah, sebelum kita ke stres akademik, saya akan menyampaikan tentang pengertian stres terlebih dahulu. Nah, stres ini sendiri merupakan reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat muncul karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, atau bersemangat. Lalu, stres akademik atau stres belajar merupakan stres yang muncul diakibatkan oleh tekanan-tekanan yang muncul karena proses belajar. Biasanya, hal ini terkait oleh faktor internal
maupun eksternal individu. Stres belajar adalah suatu kondisi yang dirasakan oleh siswa tentang adanya bahaya, tekanan, atau ancaman yang melampaui batas kemampuannya dan dapat membahayakan kesejahteraan dirinya. Nah, stres akademik ini hadir karena berbagai macam penyebab atau ketidakmampuan siswa beradaptasi dengan keadaan lingkungan, terutama lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini bisa terkait proses pembelajaran atau tekanan dari teman sebaya dan lain sebagainya. Juga biasanya karena faktor internal atau dari keluarga siswa, faktor kesulitan membuat keputusan, dan masih banyak yang lainnya. Karena itu, hal-hal tersebut tadi dapat mempengaruhi pola pikir mereka terhadap situasi lingkungan. Nah, stres belajar yang dialami siswa ini perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dari berbagai pihak, karena jika tidak ditangani dengan baik, stres ini dapat menimbulkan hal negatif seperti anak mungkin tertinggal secara akademisnya atau anak bisa berontak, seperti itu. Stres jika ditangani dengan baik akan bisa menjadi hal yang positif, seperti misalnya anak stres karena besok ada ulangan. Nah, rasa stres itu akan memicu anak untuk belajar lebih agar ia merasa aman ketika ia mengerjakan ulangan keesokan harinya, seperti itu. Tapi dapat menimbulkan efek negatif seperti contoh kasus tadi. Nah, anak stres karena harus belajar ulangan. Jika anak merespon secara negatif, anak akan bisa merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk belajar dan melakukan hal lain karena anak sudah benar-benar tertekan jika harus belajar, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari yang dijelaskan Mbak Almira. Yang pertama adalah gejala stres belajar. Gejala stres belajar itu biasanya ditandai dengan gejala-gejala fisik seperti sakit kepala, nafas terengah-engah, sulit bicara, jantung berdebar kencang, dan tangan sama kaki dingin. Kemudian ada gejala emosi seperti mudah tersinggung, panik, sering menangis, telat mengambil keputusan, kurang konsentrasi. Juga adanya perilaku kayak misalnya dahi berkerut, menggigit kuku, merokok berlebihan, sering menunda pekerjaan, dan menarik diri dari pergaulan. Nah, gejala-gejala ini biasanya munculnya tidak serta-merta. Untuk gejala fisik biasanya semakin parah tingkat stres, maka anak itu cenderung gejalanya akan semakin terasa. Sedangkan untuk gejala emosi biasanya itu terjadi ketika dia sudah stres cukup lama. Biasanya jika anak sudah merasa benar-benar stres, dia akan cenderung menjadi mudah marah karena tertekan, tidak bisa paham, itu biasanya dia akan cenderung mudah marah karena kelelahan dan lain sebagainya. Nah, untuk yang gejala perilaku seperti menggigit kuku, merokok berlebihan, itu juga bisa terjadi secara beruntun. Jadi misalnya anak bisa terjadi kalau untuk yang menggigit kuku itu juga bisa terjadi karena dia grogi atau ngerasa takut ketika takut karena dia tidak paham. Jadi dia takut dimarahi guru atau apa. Nah, kemudian muncullah perilaku seperti itu. Kemudian tanda lainnya juga seperti siswa kurang bersemangat ketika berangkat sekolah, merasa putus asa, dan pada anak yang lebih kecil, biasanya umur kelas 1, kelas 2, atau TK, itu biasanya jadi tergantung banget sama orang tuanya. Jadi dia menjadi cenderung gak mau ditinggal, harus ditungguin terus, dan juga anak juga cenderung was-was, tertekan, bingung, dan lain-lain. Nah, untuk yang cara mengatasinya tuh gimana? Nah, cara mengatasi anak stres karena belajar itu ada banyak macam. Yang pertama, mencari sumber stres. Sumber yang dimaksud ini anaknya tuh stresnya karena apa? Karena kan faktor-faktor stres itu ada banyak. Misalnya dia nggak paham sama pelajarannya, atau mungkin dia nggak suka dengan materinya, atau dia mungkin bisa juga karena dia nggak cocok dengan teman sekelasnya atau teman sebangkunya. Nah, dicari dulu sumbernya, baru ditemukan
permasalahannya. Kemudian tentukan prioritas. Prioritas yang dimaksud itu adalah prioritas belajar si anak. Semisal dia itu memang banyak sekali orang tua yang cenderung kayak misalnya terlalu menuntut anak untuk paham banyak hal, padahal anaknya itu sebenarnya nggak pengen belajar, ya dibujuk, tapi bukan tujuannya tidak terlalu muluk-muluk. Maksudnya tidak harus nilainya bagus banget sampai yang harus 100 semua, karena tergantung pada kondisi anaknya. Orang tua lebih memprioritaskan kebahagiaan anaknya atau prestasi anaknya. Kemudian mengatur waktu dengan baik. Ini juga sama dengan poin yang kedua. Jadi supaya waktu anak itu usahakan kalau misal anak punya banyak kegiatan, itu juga tentukan prioritas kegiatan mana yang lebih penting, dan usahakan anak itu waktunya diatur dengan baik supaya dia tidak kelelahan dan menimbulkan stres. Kemudian menjaga pola makan, terus tetap aktif secara fisik, artinya anak tetap diperbolehkan main atau melakukan kegiatan fisik lain. Kemudian mempertahankan ketenangan, jadi dan mengatur waktu tidur. Jadi ini supaya anak itu tidak orang tua tuh tidak boleh memarahi anak ketika nilainya rendah, tapi justru ditanyakan dulu, diajak bicara. Orang tua juga harus tetap tenang supaya dia juga bisa membantu anaknya mengatasi stresnya tersebut. Kemudian yang ini, kurangi kegiatan anak berhubungan dengan yang poin pertama dan kedua tadi, supaya dia tidak kelelahan dan justru menimbulkan stres. Kemudian jangan mengkritik ketika anak nilainya jelek, karena itu merupakan proses, bisa jadi itu adalah tanda masalah, dan masalahnya harus diselesaikan tanpa harus melukai perasaan anak. Kemudian juga orang tua perlu menjadi panutan yang baik. Kemudian membatasi penggunaan gadget, karena biasanya anak-anak menjadi malas belajar ketika dia memegang gadget. Maka usahakan adanya peraturan, jadi memegang gadget misal sehari hanya 2 jam. Setelah 2 jam itu dia nggak boleh memegang gadget, dia harus melakukan kegiatan lain seperti mungkin bermain dengan temannya secara langsung untuk membantu sosialisasi atau mengerjakan PR, seperti itu. Kemudian mendukung cara belajar anak. Nah, cara belajar anak itu kan ada macam-macam, ada visual, audiovisual, terus kemudian kinetik. Nah, kita menyesuaikan cara belajarnya, bukan anak yang menyesuaikan cara guru mengajar, seperti itu. Kemudian menyediakan waktu untuk anak, misalnya untuk mendengarkan dia cerita tentang sekolahnya atau mungkin membimbing anak untuk belajar. Kemudian melibatkan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menentukan tujuan yang masuk akal. Melibatkan diri itu misalnya dia ikut suka pramuka atau misal dia suka olahraga, maka dia bisa dilibatkan dengan kegiatan tersebut, karena hal itu kan termasuk minat anak, dan jika dia minat biasanya dia akan senang. Bisa jadi hal itu bisa menjadi seperti pelepasan stres bagi anak itu sendiri. Kemudian untuk menentukan tujuan dengan masuk akal, artinya tidak terlalu ambisius. Bagi orang tua usahakan tidak ambisius untuk menentukan anaknya nilainya harus sekian gitu, karena kemampuan yang belajar itu kan anaknya, jadi kemampuan anak itu juga tergantung dari anaknya itu sendiri. Jangan, justru biasanya tekanan dari orang tua itu yang membuat anak menjadi lebih stres. Maka usahakan orang tua tidak menuntut anak terlalu berat supaya anak itu tidak stres, seperti itu.